Selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam bagi Bapak Ibu serta teman-teman. Izin menyampaikan untuk mengawali yang terhormat kepada Bapak Ibu Direksi PT Pelni Persero, yang terhormat kepada VP SDM, yang terhormat kepada Bapak Ibu dari BPM. Izin saya Agustinus selaku Kepala Cabang Kendari ingin memberikan resume atas beberapa hal yang saya pelajari atas berbagai literatur dari YouTube yang diberikan oleh BPM terkait laporan keuangan. Untuk mengawali secara singkat, izin saya menyampaikan sebagai berikut. Nah, untuk mengawali, mungkin sebagaimana kita tahu, sebuah perusahaan pasti mempunyai investor ya, dan investor itu pasti ingin mendapatkan laba. Laba itu bisa dilihat dari laporan keuangan, di mana dalam laporan keuangan itu terdiri atas beberapa, yaitu bisa kita lihat dari neraca, yang kedua adalah laba rugi, yang ketiga adalah arus kas. Nah, dalam laporan neraca pun terdiri atas beberapa elemen ya. Yang pertama adalah aset lancar, yang kedua aset tidak lancar, yang ketiga utang lancar, yang keempat utang jangka panjang, yang kelima ekuitas. Dari diagram ini bisa kelihatan aset lancar itu ada beberapa hal, begitu juga aset tidak lancar, kemudian utang lancar, kemudian utang jangka panjang, dan ekuitas itu bisa kita lihat dari beberapa flow di sini. Nah, untuk laporan laba rugi itu sebenarnya menggambarkan kinerja ya. Itu sehingga laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan biaya atau beban untuk satu periode dalam 1 bulan atau 1 tahun. Dan laba rugi sendiri itu komponen labanya itu terdiri atas pendapatan dan biaya. Dan sedangkan untuk struktur laporan laba rugi itu terdiri atas pendapatan, beban pokok pendapatan, laba kotor, beban usaha, laba usaha, lain-lain, pajak, laba bersih. Akan terdapat variasi dalam format pelaporan laba rugi dari setiap perusahaan, meskipun jenis usahanya sama. Nah, kita lanjut di laporan arus kas ya. Laporan arus kas itu sebenarnya melengkapi dua laporan keuangan sebelumnya, yaitu neraca dan laba rugi. Di dalam laporan arus kas itu terdapat 3 aktivitas. Yang pertama adalah operasi, yang kedua investasi, yang ketiga pendanaan. Di mana dalam laporan arus kas itu terdiri atas dua, format langsung dan format tidak langsung. Format langsung dan format tidak langsung itu perbedaannya terletak pada cara menyajikan arus kas operasi, sehingga apabila format laporan langsung maka akan disebutkan pihak terkait seperti pelanggan, pemasok, karyawan, dan seterusnya. Apabila laporan tidak langsung maka berasal dari laporan dari laba rugi. Nah, itu kelihatan dari aktivitas diagram itu ya, itu bisa kita lihat laporan arus kas itu dalam satu perusahaan bagaimana. Nah, untuk hal ini terkait analisis rasio juga tidak kalah penting. Mengapa? Karena tujuan analisis rasio itu kan tiap orang kan berbeda-beda. Sehingga rasio keuangan itu sangat banyak jenisnya, di mana satu rasio tidak akan mungkin menjelaskan semuanya. Ada 10 rasio yang cukup penting dan bisa melihat terkait dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah current ratio, yang kedua adalah debt to equity, yang ketiga adalah interest coverage, yang keempat adalah total asset turnover, yang kelima adalah operating margin, yang keenam adalah net profit margin, yang ketujuh ada ROI atau profitabilitas total operasi, yang kedelapan ada ROI terkait profitabilitas investor, yang kesembilan adalah price to book, yang ke-10 adalah price to earning. Cakupan rasio sangat bervariasi. Kita harus memastikan perbandingan dengan cara yang sama. Nah, demikian resume yang telah saya susun atas beberapa hal yang saya pelajari dari literatur atau link YouTube yang telah diberikan oleh pemateri PPM. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.